Lihat lagi yang itu yang gimana membuat arus, mengukur arus ya. Mengukur arus itu dia terbuka ya. Rangkaian ini terbuka lewat meter lah dia nyambungnya. Kalau tegangan tidak perlu kita buka, yang penting ada untuk positif dan negatifnya. Izin Pak, Ya, yang kalau saya ini mulainya dari mana ya, Pak? Yang setengah gelombang, setengah gelombang. Kita sekarang setengah penyarah gelombang ya, sama Pak? Zanar ya. Mohon maaf, Pak, ya saya share screen sebentar, Pak. Setengah gelombang sama penyarah gelombang penuh menggunakan CT ya. Sama nanti satu lagi biar lebih mudah maka gunakan CT. Hanya dua dioda. Izin, Pak. Ini yang setengah gelombang, Pak. Coba lihat tegangan sekundernya berapa tuh. Sekundernya 6 Iya, volt, Pak. meternya disimulasikan. Oh, ya. Itu kan rasionya. Hasilnya berapa? Ini tegangan, Pak. Nah, Ini untuk arus. Ini tegangan setelah resistor. kemudian lihat osiloskopnya. Tegangan peaknya antara input dan output osiloskop. Untuk melihat tegangan, kemudian melihat amplitudo ya. Coba geser itu. Biar kelihatan. Nah, bukan ini yang digeser, bukan itunya. Itu kan periodenya yang kamu geser. Lagi supaya geser ke kiri ininya, gambarnya yang digeser ke kiri. Bukan Coba angka, ini. bukan angka time base-nya. Time base-nya di ini dulu tuh kan nggak kelihatan tuh gelombang kamu. Oh, ya. Mohon maaf, Pak. Agak agak lupa, Pak. Nah, udah cukup. Geser ke kiri. Yang ini, Pak. Di pause itunya nggak kelihatan kalau itu kan di pause. Pause. Nah, baru geser. Nah, lihat berapa T-nya di situ harus baca ya, karena nanti untuk time base-nya berapa. Itu kan skalanya kamu 5 mili itu kan, ininya Ya, Pak. satu kotaknya 5 mili, satu gelombang berapa nanti kan. Yang tadi ini susah bacanya kamu. Ah, itu udah. Ya kan? Satu kotaknya ke kanan 5 mili, sama kan itunya input outputnya. Udah kebaca yang itu udah. Nah, kan? Yang merah outputmu kan. Nah, Ya, itu kan Pak. satu gelombangnya lihat berapa apa time per divisionnya totalnya satu kotak 5 satu gelombang berapa ke atasnya juga berapa satu kotaknya 5 volt puncaknya berapa catat di situ ya kemudian Baik, Pak. DC-nya itu pakai voltmeter kemudian bisa dicek juga lewat itu namanya frekuensi counter ya nah frekuensi counter kita bisa melihat hanya frekuensi sama periode ya coba diklik tuh kan itu mana dia nah itu frekuensi ya. Kemudian Iya, pindah Pak. ke periode, itu periodenya. Dicatat nanti itunya. Oh ya. Time Baik, Pak. divisionnya lihat osiloskop. Ya. Kemudian nanti dicoba untuk, karena ada dua deh ya. Dicoba Baik, Pak. untuk tegangan yang berbeda kan. Tegangan 12 volt. Ya. Jadi rasionya diubah atau inputnya diubah. Terserah ya. Baik, Pak. Namanya saya ubah rasio berarti kan 220 per 12. 12. Kalau tegangan nanti kalau begini berarti tegangan dijadikan separuh gitu kan. Dinaikkan kan Ya, Pak. 20 per 12. Sekarang gelombang penuh ada nggak? Sama ya ininya yang ukur. Coba lihat dulu ininya. eh Tegangan sekundernya. Tegangan sekundernya berapa? Ini kamu ngambil dari ini nggak bisa diubah dia nih.
Ini kan 10/1 dia kan. Oh iya, 10/1 Pak. Berarti berapa supaya dapat 12 kamu? Dapat 6. Supaya dapat 6 berapa itunya, inputnya? Oh, Kan itu kalau 60 Pak. 37 dapatnya 3,7, makanya itu ukur. Nah, ukur sekundarnya. Yang sekundar tuh primar. Sekundar setelah trafo. Nah, mana? Nah, Pak, 6 ya. Nah, sebentar Pak. seperti tadi lagi, lihat ininya untuk melihat time per divisionnya untuk periode, fault per divisionnya untuk amplitudo. Reverse itu biar kelihatan. Nah, itu time base-nya dikurangin, terlalu besar itu. Satu gelombangnya susah kamu kan, dikecilin. Nah, kan kelihatan itu. Kalau tadi terlalu kecil, terlalu besar kan satu gelombangnya nggak kelihatan. Nanti kamu ukur nanti pas dia berapa kotak ke kanan dikali 5. Berapa kotak ke atas dikali 5 kan? Skalanya 5 kan? Iya Pak. Cuman kalau ke kanan time-nya 5 milisecond. Berarti berapa satu gelombangnya, berapa kotak dia dikali 5 milisecond. Umpamanya 3 kotak berarti 15 milisecond. 4 kotak berarti 20 milisecond. Kalau ke atas satu kotaknya 5 volt, berarti umpamanya 1,5 berarti 7. Peak itu ya. Ini peak. Kamu yang output yang merah apa yang biru? Yang biru ya. Biru Pak. Kalau yang tadi kan yang merah, ini yang biru ya. Nah, itu dia ya. Iya Pak. Nanti untuk memastikannya gunakan juga nanti frekuensi counter untuk memastikan berapa apa namanya itunya nol kalau nggak ke bawah dia berapa frekuensi sama periodenya ya pakai yang tadi sinyal generator ya frekuensi counter ya coba tutup Bentar ya ada Pak. nggak frekuensi counter kamu tadi. Belum ada Pak. Nah tambahkan seperti yang setengah gelombang ya setengah gelombang itu coba lihat setengah gelombang tadi kan ada kan frekuensi counter. Nah, tinggal dimasukin. Jadi dia input sama output sama deh ya. Karena dia dan ini tidak akan merubah frekuensi. Dia hanya merubah bentuk gelombang. Di sini Pak, benar Pak. Itu ground kamu ini bisa. Ground tengah ya. Bisa tuh. Bisa Pak. Bagi output juga bisa sama. Untuk kontrolnya ya. Ya frekuensi counternya lihat. Itu kan dari tadi tinggal dibaca kamu. Nanti copy paste itunya ya. Ya Pak. Nah, ini kamu ya 16 kamu kan? Lihat frekuensi kamu berapa tuh? 60 Pak. Input trafo 60 Hz kan? 60 Pak. Nah, 50 Hz. Kalau kita di, Oh, di Indonesia 50 Hz. Makanya dia 16. Nah, coba sekarang. Nah, kan 20 dia kan? Nah, 20 mili. Kalau tadi kan 16 karena dia 60 Hz. Makin tinggi dia, jadi dia kan kebalikan RT kan seperti makin tinggi frekuensinya, makin kecil periodenya. Makin kecil frekuensinya, makin besar periodenya. Gitu loh. ya Pak. Dia kan berlawanan tuh. Dah, tutup. Baik Pak. Terima kasih Pak. Bentar saya tandain dulu ininya. Yang lain, Teguh gimana? Ini udah putus lagi ya Willy ya. Ya. Teguh gimana? Atau Mesa, udah ada zenernya belum? Ya, sudah zenernya. Regulator zener sudah.
Mega gimana? Nggak bisa juga. Saya nggak bisa share screen, Pak. Ya kamu kapan ke kampus? Kemarin belum? Yang Maesa sama Teguh yang ini ya. Yang terakhir. Prepare nggak usah nih ya. Ini arus, 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 tegangan beban. Arus sumber, arus beban, arus zona. Berarti ini kan ampere kan? Ini yang tegangan. Nah, tegangan kan dia diputus nih kan nggak berubah. Tapi kalau ini dibuka dia terputus kan? Nah itu perbedaan antara tegangan dan arus alat ukur. Kecuali kamu menggunakan ininya, menggunakan tang ampere itu dia untuk arus-arus besar ya, tidak ke kebaca arus kecil. Arus AC lagi dia. Jadi saya kebaca dia. Gimana? Teguh? Itu masih tegangan. Oh, masih tegangan ya, Pak? Arus, gimana ngukur? Kan udah yang pertama itu kan kita ngukur arus dan tegangan. Malah karakteristik dioda itu malah tegak arus kan? Gimana arus ngukurnya? Ini tegangan ini kamu. Tegangan dioda, zener, tegangan beban. Ini malah satu lagi apa nih? Arus. Kan arus zener, arus sumber, arus nih. Arus sumber, arus zener, arus beban. Baru tegangan beban. Kamu semuanya tegangan tadi itu. Lihat nih kalau ngukur arus. Lihat tegangan. Tegangan itu dia diputus, dia rangkaiannya tidak berubah. Hapus, kamu hapus nih VL-nya, rangkaiannya nggak berubah. Kalau ini dihapuskan kebuka dia. Kalau kamu hapus meter kamu, kalau yang arus, pasti rangkaiannya terbuka. Ada yang putus ya. Kalau dia masih utuh, berarti meter kamu salah. Kalau tegangan dia dihapus, dia rangkaiannya akan tetap utuh. Nah itu aja membedakannya ya. Kan sudah ada percobaan pertama itu kita ngukur arus. Percobaan kedua juga ngukur arus dan tegangan. Percobaan ketiga juga dengan pembagi tegangan. Ada arus, ada tegangan. Udah ada. Nah, kok sekarang sudah ngukur arus lagi, udah hilang lagi itunya.
Mana? Soalnya minggu depan kita udah harus masuk ke transistor ya. Untuk membuat PCB-nya dulu, baru nanti. Itu lebih susah lagi. Kalau kan sederhana harusnya. Iya, Pak. Jangan bebannya mana, lihat. Kan 4 itu alat meternya. Coba lihat rangkaianmu. Aslinya. Coba taruh, Oh iya, makanya taruh di sampingnya. Kan baik ada benar. arus sumber, arus zener, arus beban, dan tegangan beban. Ya, Pak. Ditambah sedikit, Pak. Itu zenermu yang berapa itu kodenya? Sesuai dengan itu ya. Oh iya. Beda nanti dia. Ah Zener ya, kan udah sebentar, ada Pak. sama dengan karakteristik. Waktu karakteristik itu kan 1N4689 atau 1N4733. Untuk arus dia sedikit berbeda, tapi kalau tegangan zener sama. Kalau zener nggak bisa kita sembarangan. Kalau silikon bisa, nggak jauh beda dia. Tapi kalau zener tegangannya juga berbeda, arusnya juga berbeda. Mana tuh? Tinggal ganti tambah satu kok. Nanti lihat di tabnya. Ini Pak, Coba dimasukin input mulai dari 2, 4, ini 8. yang ini yang dua Pak. Coba mana arus sumber, arus zener, mana arus beban, kemudian tegangan beban. Bukan, ini kalau Bapak ambilnya diganti, sementara tahun TS-nya itu kan 12 bulan. Arus sumber ini Pak. Arus sumber. Ini arus zener. Heeh. Itu 2 volt. Arus zenernya 2 Ya, mikro. Nggak ya. salah kamu itu. Itu berapa? 4689 ya? IN 4689. 49. Bentar saya cek dulu. Yang kemarin kamu gunakan yang mana itunya waktu karakteristik? Ya sama ya. Sama Pak yang 4689 Pak. 4689 ya. Dia berbeda tuh kalau yang itunya. Proses pembelajaran itu siswa
Kalau kamu gunakan apa namanya yang tuh 4733 ya, itu dia lebih kecil lagi arusnya. Nggak apa-apa. Ya, ini 4689 ya. Ini yang 4 volt, Pak. Standarnya lebih kecil, cuma dapat 9. Terus Kita cuma dapat 3 sekian. Anjok, ini. 6 volt. Terus ini berarti dia berapa nih? 6 tadi ya? 6, Pak. Yang 8. Bisa dilompat-lompat. Bisa, coba tarik nilai. Buat. Ini bisa kita tambahin. Kalau masalah juga verifikasi. Ya, ada mati. Bisa. Yang 10, Pak. Nah, cukup. Ada yang lain lagi? Arah tekan gelombang penuh sama Zanar. Ada? Kalau tidak saya akan masuk ke untuk menerangkan pembuatan gambar PCB. Mulai dari 2 volt itu. Ini berapa volt kamu nih? Belum, Pak. 2 volt ya. Belum, Pak. Terus 4. Oh. Terus 6. Ya, 8. Ini berapa nih? 8 tadi mana? 8 dulu. 8, Pak. Ya, 8. 8 nih kan? 8 dulu ini belum berubah output kamu, tegangan outputmu masih 5 volt kok. Ini 8 kan? 8, Pak. Berapa tegangan outputnya? Iya. 5,1 ya. 5,1. Terus 10. 5,12 volt. Ya, cukup. Yang lain masih ada? 2 orang aja. Nah, sekarang saya untuk minggu depan kita masuk ke transistor ya. Yang bab ini ya. Kita masuk ke transistor bipolar. Di sini gambarannya hanya sedikit. Yang pertama adalah untuk membuat karakteristik ini kita nih. Ini rangkaiannya, karakteristik transistor. Ini tugas ya, ini ya. Dengan mengubah VBB-nya dan VCC ya, sesuai dengan tabel. Pada saat IB-nya dicari berapa? Taruh isinya kan 0 dulu kan, VCC-nya 0. Naikkan VBB sampai IB-nya mendekati 10. Ya. Jadi ubah VCC-nya 0. Setelah 10, baru nanti VCC-nya naik 1 terus sampai selesai ya. Sampai berapa nih? 12 ya.
sampai 15. Ya. Setelah itu kembalikan ke VCC-nya ke 0. Naikkan lagi VBB-nya. Nah, ini saya lihatin nanti ini ya. Nah, sebelumnya kita buat dulu rangkaiannya. Bentuk PCB-nya ya. Ini satu, nanti saya lihatin contoh untuk itunya. Ini nanti sama nih. IB 0 tanpa IC. Berarti yang kita ubah adalah VBB-nya kan. VBB dan PCS. Kemudian ini penyearah penguat ya. Nah, ini kalau di dalam lab untuk mendapat input yang kecil ini susah. Jadi kalau kita putar dia langsung 0, naikin sedikit cacat gitu ya. Nah, tapi kalau simulasi ini bisa kita kecilkan, outputnya bisa nggak cacat karena inputnya bisa kita kecilkan. Kalau di lab itu ada batasnya. Kalau kita putar dia terlalu kecil 0, naik dikit dia sudah besar. Karena ini penguatannya besar ya. Nah, nanti akan kita bahas nanti ini di semester 5 gimana rangkaian penguat ini, teorinya, praktikumnya. Nah, untuk itu kita tambahkan di sininya. Nanti kalau ini hanya satu ini ya, berapa tegangan maksimal input ini supaya dia nggak cacat outputnya. Nih. Kemudian kita tambahkan ini nih, tahanan swamnya. Supaya apa? Yang kalau tegangan input ini cukup besar, dia cacat. Cacat itu adalah gelombang inputnya dan outputnya nggak sama ya. Nah, maka kita tambahkan namanya tahanan swam ini. Nah, 3 ini rangkaiannya ya. Ini di transistor, ini kita restik, sahabat. Berarti ini bisa kamu copy paste untuk ininya nanti. Nah, transistor kita ini 2N3904, nanti saya lihatin semua ininya. Dia kebetulan yang tengah-tengah itu adalah basisnya. Nah, untuk menentukan kolektor emiternya arahnya kemana, nanti kita tampilkan. Untuk membuat PCB-nya ya, harus kita, kalau dioda kan bolak-balik nggak masalah, kan 2 kaki ya. Nah, ini kita lihat. Kita lihatin kita lihat datasheet ya. 2N3904 ya. Kecuali kalau S3 itu gap-nya ada beberapa, reservation-nya ada berapa, maka bisa jadi kalau dia mengambil dua masalah. Melihat bentuk mana kakinya ya. Tengah-tengah dia basis, kita lihatin. Bentar, ini masih. Dua N3901. Nah, ini ya. Kita lihat ininya. Ini kebetulan tengah-tengahnya basis ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 2-nya basis, 3-nya kolektor, 1-nya. Nah, lihatnya dari sini. Jadi ini setengah tabung ini ya, setengah tabung. Kalau kita lihat dari atas, tabungnya ke atas ya, kakinya ke bawah, yang ratanya ke kita gitu ya. Ini ratanya ke kita ya, bukan yang setengah lingkarannya. Jadi yang ratanya ke kita, setengah lingkarannya menjauh dari kita ya, membelakangi kita. Ini mendekat, menghadap kita gitu ya. Nah, kaki kirinya di sini adalah emitter, kaki kanannya adalah kolektor, dan tengah-tengahnya basis. Nah, kalau ini kita kebalik antara kolektor dan emitter, tinggal ini kita balik nggak masalah. Yang tidak boleh adalah kalau umpamanya basisnya di kaki 1 atau di kaki 3. Itu benar-benar kita harus teliti. Tidak boleh lihatnya seperti ini, seperti ini. Kalau ini saya umpamanya lihat kebalik ini, nggak masalah, nanti transistornya aja saya balik. Udah sama ya, yang penting tengah-tengahnya sama. Jadi kalau umpamanya ini saya balik ini, berarti kan yang 3-nya ke atas, ke bawah kan, yang 1-nya ke atas, pokoknya transistornya saya balik. Jadi yang 1 ke bawah, yang 3 ke atas, tengah-tengahnya tetap. Nah itu dia ya, untuk transistor berbeda. Dia bisa kakinya di 1, di kiri, di kanan, atau di tengah. Ini kebetulan di tengah ya, 3904. Jadi kita tidak masalah
kalau umpamanya kita membuat rangkaian PCB-nya kebalik itu nggak masalah. Tinggal ini yang kita balik, dia otomatis bisa kebalik. Tetapi kalau dia di 1 ke 3 nggak mungkin. Kita balik 1 ke 3, satunya di ketiga. Yang bisa itu dibalik-balik adalah yang di tengah ya, yang di tengah. Kalau umpamanya 1 basis gitu kan, kita balik kan jadi 3 basis, 2-nya kolektor tengah kan, nah nggak bisa. Harus kita lihat. Nah, maka bentuknya seperti ini. Yang mendatar, yang rata ke kita, yang melendung. Lihat dari atas ke atas deh ya. Nah, ini dia top nih kan, ininya kan. Dilihat dari atas nih kan. Nah, ini pemasangan. Jadi ini nggak boleh kebalik. Kalau dikebalik udah nanti rangkaian kita akan salah. Nah, gimana membuat ininya PCB-nya yang tadi? Nah, jarak ini tidak bisa bebas kita membuat waktu kita membuat apa namanya? Saya ambil dulu yang pertama tadi ya. Oh, rangkaiannya kemarin. Rangkaian dioda ya. Kalau itu agak R sama dioda, kakinya kan panjang ya. Kita bisa agak leluasa. Setengah senti dia masuk. 1 senti dia masuk. 1-2 senti juga masih bisa ya. Asal yang kamu buat 5 senti. Nah, susah kan jaraknya nih ya. Nah kan, jarak sini. Ini setengah senti bisa dia agak berdiri. 1 senti dia bisa pas rebah ya, 1 senti lebih dikit. 2 senti masih panjang kakinya. Antara R, dioda sama ya. Tetapi kalau untuk resistor tidak, dia sangat strict itunya ya, karena memanjang memendeknya itu terlalu sedikit, tidak bisa terlalu panjang ya. Nah, kita buat ini contohnya nih, rangkaian yang karakteristik dioda dulu. Resistornya sama nanti ya, hanya rangkaian lainnya saja yang berbeda kan. Ini kan kaki 3-nya, tengah-tengahnya basis untuk basis IB ke IB nanti kan, IB ini arus IB ampere putus ya ininya nanti. Ini RB tahanan basis ya, RB. Nah, ini lega, ini lega. RB, IB, VBB, RC, PCE, PCC ya atau VCE itu boleh agak besar. Cuman yang ini untuk kolektor, untuk kolektor ke basis ya, dan basis kolektor itu nggak boleh jauh-jauh. Ini paling dia setengah senti antara ininya lah. Nah, ini setengah senti. Lebih dikit boleh ya. Kalau ini boleh 1 senti bisa, 2 senti bisa, 3 senti bisa nih. Ini nggak bisa. Karena apa tadi? Kakinya tadi terbatas. Terbatas ya. Nih, lihat ini terbatas. Kita goyang kanan bisa dikit ya. Jadi paling 0,7 cm ya masih bisa lah ya. Itu udah jauh. Antara kaki 1 dan kaki 2, kaki 2 dan kaki 3. Nah, ini kan tengahnya saya mau jorokin ke depan supaya agak ini bisa boleh. Seperti ini ya. Ini basisnya saya agak ke belakang. Nah, saya kira ini ya. Boleh, sedikit ya kita ini dulu sebelum sholat ya. Nah, ini umpamanya ini kita pindah sini ke sini nggak apa-apa. Yang penting jarak ini ke sini biar tidak terlalu dekat gitu ya. Saya maunya agak jarang ininya, boleh. Kita mau geser ini sedikit umpamanya ya. Nah, di sini sini umpamanya. Jangan terlalu jauh ya. Ini agak jauh nih. Nggak sampai kakinya nanti. Nah, umpamanya gini. Ini nggak ada berarti ya. Nah, bisa kita buat seperti itu. Supaya apa dia? Jangan terlalu dekat antara ini. Kalau dia miring kan lebih jauh ya daripada nih. Tapi nggak boleh jauh ininya ya. Kalau mau duduk bisa. Nah, apalagi nanti transistornya yang transistor istilah jengkol ya. Itu udah pasti harus fix. 0,1 saja mili saja nggak bisa. Kalau ini masih bisa goyang dikit ya. Geser dikit. Oh kurang lebih masih bisa. Oh mau seperti ini boleh. Ini saya ini kan warnanya biar ini tahu ya. Bukan. Saya buat di bilang. Gitu ya. Boleh ya. Nah, ini yang pertama. Ini yang nanti kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan ya untuk yang keduanya ya. Yang ketiga.
Dia berarti ini bisa kita copy paste saja nanti untuk ininya ya, transistornya. Sedangkan untuk rangkaian yang lain sama. Kita tambahkan R. Di sini ada C nanti ya. Nah, kaki C sama dengan R jaraknya ya. Karena dia bisa agak longgar seperti R. Tapi jangan terlalu jauh juga ya. Jaraknya paling 1 cm sampai 1,5 cm. 2 cm boleh nggak? Boleh lah 1 sampai 2 cm lah ya. Kecuali yang transistor tadi. Ini jarak antar titik kaki transistor itu paling tinggi adalah 0,5 cm ya. Kalaupun agak-agak susah ya 0,7 lah, itu udah agak susah kita. Jangan sampai 1 cm ya, nanti nggak sampai. Jadi paling 0,7. Kalau saya buat ini 1,5 cm ya antar titik ini. Antara basis ke kolektor, basis ke emitter itu 0,5 cm. Jadi dibuat kalau 0,7 nggak apa-apa, tapi jangan 1 cm terlalu jauh. Karena tadi kakinya nggak boleh terlalu jauh ya, nggak cukup dia nanti ya. Nah kemudian yang lainnya udah tinggal ditambahkan ya. Ini. Berarti di sininya nanti kita tambahkan untuk 2 titik sini ya, ini ya. Untuk arus basis. Nah, ini lega lah, bebas lah karena sambung kabel nanti ya. Ini baru R untuk tahanan basis. Kemudian yang ke atasnya ini untuk arus IC. Ini kenapa panjang? Supaya nanti sesedikit mungkin yang putihnya itu ya. Waktu kita hitching nanti dia nggak lebih cepat hilangnya, dan kemudian untuk yang arus mengalir itu kan di sini ya yang hitam itu ya. Ini arus untuk meter IC. Kemudian ini untuk tahanan RC. Boleh nggak saya begini juga Pak? Boleh. Ya kan? Kalau sini dia sama. Ini baru dari RC-nya ke positif VCC. Ini groundnya nyambung. Ini boleh nggak sampai sini aja Pak ininya? Boleh. Ini nggak ada. Tapi nanti kan sayang kita menunggunya lama. Nah, yang kedua adalah untuk penguat tanpa tahanan SWM dulu ya. Maksudnya ini kalau kita yang di lab ini, kita akan sangat susah dapat outputnya yang tanpa cacat. Kalau kita menggunakan sinyal generator yang di lab. Untuk amplitudonya kita buat sangat kecil ini, dia sangat besar penguatannya, ini lebih dari 100 kali ya. Artinya input yang kecil tapi ya, input dalam mili, ini dia lebih dari 100 kali tegang outputnya. Sehingga kita susah mencari tegang output yang dengan sinyal generator kita di lab. Sehingga dia terlalu kecil, dia udah 0, agak besar sedikit dia outputnya udah lewat. Artinya udah cacat gitu ya. Makanya di sini nanti kita tambahkan tahanan SWAM istilahnya ya. Nanti di semester 5 akan kita masuk apa artinya SWAM itu, kenapa dibuat. Nah, ini dia. Sehingga nanti kita dengan yang di lab nanti bisa kita outputnya itu dia akan, kalau ini masih cacat rata-rata itu cacat, susah dapatnya. Karena transistor kita ini adalah 2N3904 ya. Dia itu sinyal penguat transistor penguat sinyal kecil ya, 1 watt, tetapi HFE-nya atau betanya itu 100 sampai 400. Kalau yang kita tidak itu paling 100, di bawah 200 lah ya intinya. Sehingga dia agak susah untuk sangat susah ya mendapatkan tegangan input AC yang kecil. Sehingga jika dimasuk ke sini dia output sini selalu cacat. Nanti di sini kita ada 2 untuk ininya nanti ya. Ini di sininya kita akan tampilkan nanti untuk layoutnya tengah itu ya. Untuk pakai tadi osiloskop ya. Seperti apa dia input sama output. Kalau tadi kan setengah gelombang ya, sama mirip dengan itu nanti. Cuman dia di sininya gelombangnya utuh. Yang di bawah, kalau yang di atas kepotongnya di atas. Kalau yang setengah gelombang kan 0 ya. 0 puncak, 0 puncak. Kalau sini dia yang puncaknya yang kepotong. Nah, nanti saya lihatin ininya sedikit. Nah, maka kita tambahkan SWAM. Jadi yang sama ininya aja ya. Ya ini sama dengan tadi R, C, ya kan? Semua. Ini nyambung ya R-nya. Makanya R1 nyambung, nah R2. Ini juga kolektor R nyambung ke PCC. Plusnya PCC ya, plus PCC. Ini outputnya setelah C, ya kan? Ini C sama jaraknya ya. Kemudian ke Vout. Nah, ini saya lihatin untuk rangkaian simulasinya. Bentar. Seperti dulu ini ya, supaya
Jadi yang minggu besok cukup ininya dulu ya, untuk PCB-nya dulu. Tapi siap-siapkan aja yang ininya. Kalau teman kamu nggak ada yang siap ya udah bisa maju ya sebentar. Nah, simulasi yang 2 ya, 2, 1. Dulu. Yang agak lama nanti adalah untuk waktu sama seperti dioda ya. Karakteristik dioda itu agak-agak ada datanya banyak ya. Kalau sebagai penguat nanti itu nggak terlalu. Ini dikit. Yang ketiga. Nah, yang kedua, ketiga itu bisa kamu copy paste dulu, baru sedikit diubah, hanya sedikit perubahannya ya. Ditambahkan tahanan swam. Apa itu tahanan swam? Itu nanti kita bahas sendiri nanti. Kalau di simulasi kita bisa sinyal outputnya itu tanpa cacat ya. Cuman kalau dia di praktek langsung di lab, itu akan agak-agak kita untuk mendapatkan dia tanpa cacat itu agak susah. Karena susah kita memutar sangat pelan itu ya ininya di apa namanya di sinyal generator kita. Nah, kalau sini kan bisa kita sampai mikro ya, wah, itu nggak ada di yang sesungguhnya itu nggak ada. Nah, ini dia rangkaian simulasinya nanti ini. 2N3904 ya supaya sama nanti. Ini basis di sini, kolektor ke atasnya ini emitter. Oh, di sini udah kelihatan dari simbolnya ya. Jadi kalau nanti kita ubah nih ke PCB ini akan berbeda nanti. Jika basis kolektornya nggak sama nanti dia akan berbeda. Nah ini kan, ini arus, berarti ampere, ampere arus basis, arus kolektor, tegangan VCE. Ya, VCE. Berubah, dicari ini nanti untuk mendapatkan arus 10 mili gitu ya, 10 mili. Cari sini berapa dia. Dengan ininya 0 dulu ya. Ini dari 0 VCC-nya. Itu ya. Nah, kemudian ini kita cari berapa dia supaya arus IB-nya 10 mili. Baru cari cek yang lain. Nah, arus IB-nya 10 mili. Ini 50 kan, kegedean. Kan 10 mili. Berarti kita bagi 5. Berarti 200 ya. Nah, kalau kita bagi 5. Boleh yang variabel ininya, tapi variabelnya kecil ya. 3 berarti 1,7 harusnya ya. Hah? Coba-coba ininya supaya dapat. Sebenarnya bisa dihitung ya. Cuma kita ininya PBE-nya belum tentu 2,7. Nah, kurang dikit lagi kan. 2,6. Nah, ini nanti itunya ya. Cukup. Ini yang banyak datanya. Kalau yang 2 itu hanya sedikit. Nah, mungkin kurang dikit nih.
Nah, ini dia kan dapat masih kurang lagi 25 berapa gitu ya. Berarti dia nggak sampai 0,7. Nah, ini. Nah, tangan nih. Nah, baru VCC-nya ditambah. Ini catat dulu kan. Berapa arus IB ini dapat. IC-nya berapa. Kemudian VCE-nya berapa. Ya, ini. Tambah. Nah, namanya ini berapa tadi? 1 volt. Ini kalau VBB-nya berubah dicocokin lagi gitu ya. Namanya VBB-nya agak jauh daripada 0, dari 10. Nah, ini kan turun nih. Nah, kita naikin lagi ininya ya. Wah, turun dia kan VCE-nya nih. Nah, turun kan tadinya 1,0 dia udah 10 kan, ini 9,5. Nah, ini naikin dikit. Kalau yang variabel bisa itunya ya. Kan 10. Kalau kurang tambah gitu ya. Begitu seterusnya nanti ya. Nah, ini masih kurang kan? Nah, tambah lagi ininya. Kalau variabel kan cuman orangnya agak lompat deh ya, belum tentu dapat juga. Nah, seperti itu nanti ya. Seterusnya, baru nanti 20 mili ini nolkan lagi. Baru nanti 20 mili ini mulai lagi sampai ininya 15 volt. Kemudian naik 30. Kalau dia sudah nggak berubah, udah berhenti ya. Artinya apa? Dia jenuh dia tuh. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, udah kita hanya mengukur penguatan. Nah, di sini ditambahkan kapasitor dia karena ada sinyal AC nanti. Bentar, ketutup ya sebentar. Ada sinyal generator pembangkit sinyal di sini ya. Nah, pembangkit sinyal kan kita udah dapat di pengukuran misalnya listrik kan. Nah, sini dia. Yang pertama, bentar. Ini yang pertama multimeter, voltmeter, ampermeter, ohmmeter, AC, DC gitu ya. Kemudian ini, nah dia yang kedua fungsi generator penghasil sinyal. Yang ketiga nanti baru wattmeter, ini osiloskop ya. Udah semua kan. Maka ininya bisa kita iniin. Nah, kalau ini nih sambil jangan kan 110 aja dulu ya. Milivolt. Ini agak susah kita dapatkan di sinyal generator kalau yang kita aslinya ya, saya tarikan yang aslinya. Kalau ini kan seperti ini doang. Ini yang milik asli sebentar. Ada osiloskop. Ini osiloskop. Oh, ini frekuensi konter ya. Sinyal generator sebentar ya. Nah, ini dia. Ini kalau kita buka. Nah, seperti ini kita yang di kampus. Muter ininya nih. Supaya amplitudonya tuh dalam mili gitu ya, agak susah. Terlalu ke kiri dia langsung ke 0, ke kanan dia langsung tinggi gitu ya. Nah, kalau sini kan bisa kita atur ya. Ini ya, putaran ininya ya. Ini kita nyalakan dulu ini seperti aslinya. Ini 100 kan. Saya kecilin. Ini masih bisa, lebih mudah ya. Tapi yang di lab itu untuk yang kecil-kecil nanti ini dalam ambil 10 mili tadi kan. Nah, ini udah susah nih. Udah mentok nih. Nah, kan? Kirinya kita 50 nggak mau lagi kan. Berarti ini minimalnya. Sedangkan penguatannya tinggi gitu ya. Sehingga tadi kita ambil 50 tadi sini ya. Kalau di sini kan bisa 10 mili. Mikro aja bisa dia. Nah, ini 50 tadi maksimal. Contoh yang ini tadi ya. Seperti yang di lab kita. Sehingga waktu kita jalankan ini dengan 50, di outputnya cacat nih. Cacat outputnya. Yang biru output. Ini input. Input kan 150 tadi ya. 50. Bisa gitu. Nah, ini kan dia cacat. Ya kan? 50 mili satu kotaknya. Nah, di sini bisa kita turunkan. Jadikan 10 ya. Nah, itu yang di lab yang susah. Nah, kalau di sini kita tanpa swab dengan swab bisa dia outputnya itu sama-sama nggak cacat. Nah, ini dia.
Sudah nggak cacat. 10 tadi ya. Nah, ini yang susah kita dapatkan. Peak-nya itu 10 milivolt. Nah, ini kan nggak cacat lagi. Nah, tadi kan kalau di ini yang sesungguhnya tadi kan, itu kan paling kecilnya itu kan 50 dia. Nah, kalau 50 kita tambah, peak to peak berarti 25 ya. Nggak cacat outputnya. Ini kan peak 50, 20 cuman kan. Kalau tadi 25. Nah, kalau 25 aja peak berarti peak-peaknya, ini kan VPP ya. Berarti puncak ke puncak 50 berarti VP-nya, kan ini kan VP. Si separuhnya ya. Separuh kita jalankan. 25 ya. 20 aja. Nah, ini bagian atas sudah. Walaupun cacat sedikit, tapi kalau dilihat ini lebih parah cacat. Makanya kita masuk ke yang kedua tadi, pakai SWAM. Nah, ini dia SWAM. Rangkaiannya persisnya sangat mirip, hampir sama. Bedanya hanya di sini saja. Jadi kalau yang tadi, kita coba bolak-balik. Di sini nggak ada R-nya ini ya nih, R SWAM-nya R kecil. Langsung ya dari kolektor itu langsung ke R, cuma lewat kapasitor sini ya, paralel kapasitor. Ini ada R-nya yang tidak paralel kapasitor. Ini yang membuat tadi yang 50 tadi ya, kita ambil 50, udah cacat. Kalau di sini dia 50 mili, dia belum cacat. Nah, kalau di lab ini yang ininya dia. 50, belum cacat outputnya nih. Penguatannya akan berkurang. Nah, ya, supaya dia nggak cacat. Itu dia, gunanya tanah swab. Nah, ini nggak banyak kan? Ini berapa peaknya, tinggal gambar nanti maksimalnya berapa. Nah itu ya, yang penting nanti yang dibuat ini dulu, yang PCB-nya, gambar PCB-nya ya, kita nggak sampai ke pindahkan ke PCB asli ya, cuma desain gambar. Ingat ininya, terutama yang untuk kaki basis kolektor emitter, jangan terlalu besar, maksimal itu 0,7 cm lah. Kalau bisa setengah senti seperti ini. Nah, untuk arus IB, IC, tahanan RC, VCE, VBB, RB itu bolehlah sampai 2 cm. Tapi kalau 1,5 lebih bagus. Antar titiknya ya, bukan yang putihnya, antar titiknya. Itu dia. Nih, yang pertamanya, yang di bawahnya biar kelihatan nanti di videonya kalian kalau perlu ya, kalau perlu. Ini yang keduanya. Ini yang sama dengan di atas. Ini sama dengan sini nih. Cuman ini tambah kolektor. Ini tambah paralel kolektor, di output juga tambah kolektor. Kapasitor ya, C1, kapasitor pertama, C2. Ini hampir, kalau prakteknya ini hampir sama. Ini agak besar sedikit yang 100. Ini 25 mili. Sebenarnya ini 22 ya. Cuman nggak ada 22 sampai 25. Kapasitor dia tidak seperti R, lebih banyaknya ya, variasinya. Dia mirip dengan L juga. Agak terbatas, kalau R itu lebih banyak ya variasi besarannya. Kalau kapasitor dia sebenarnya ini 22, tapi nggak ada. Kita ambil 25. Ini ya. Dan di lab ya, yang sesungguhnya. Tapi kalau simulasi ada semua ya dia. Nah, gimana kalau kita umpamanya mau memastikan ini, kita paralel seri. Ya, nah itu gunanya belajar paralel seri. Jika ada besaran-besaran yang nggak pas itu ya, memang kita punya 2 transistor yang 2 kilo, Bang. Kita tidak ada 1 kilo. Ya, tinggal kita paralel kan, paralel. Itu juga dengan C. Kalau C dikebalikannya di seri ya, dia paralelnya, cara menghitung paralel R dengan L sama. Jadi kalau paralel dia makin kecil, tapi kalau seri dia makin besar kan. Sedangkan kalau kapasitor di paralel dia makin kecil. Seperti menghitung dia makin besar ya. Kalau di paralel dia lebih besar. Seperti C1 paralel C2. Dia sama dengan C1 ditambah C2. Tetapi kalau R1 paralel R2. R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Hasilnya pasti lebih kecil daripada yang kecil. Sedangkan kapasitor dia akan menjumlah untuk seri. Untuk paralel. Untuk seri dia akan lebih kecil. Dan umpamanya 1 mikro paralel dengan 1 mikrofarad. Didapatnya nanti kalau di paralel dia
akan sama dengan jumlah. Kalau kita seri, dia sama dengan separuhnya. Nah, itu dia ya, itu kapasitor. Kalau nggak ada yang pas, itu gunanya kita belajar seri paralel seri gabungannya, supaya kalau ada besaran yang tidak ada, kita cari yang dekatnya. Baru kita, kalau mau diperbesar, berarti di seri untuk R dan L. Tetapi kalau diperkecil, seri dia untuk kapasitor. Sama cara menghitungnya, paralel R dan L. Nah, itu dia ya. Nanti untuk minggu besok. Cukup dulu rangkaiannya dulu, PCB, gambar PCB-nya. Tapi bagi yang bisa buat simulasinya sekalian nggak apa-apa. Kalau teman yang lain belum siap gitu ya. Nah, ini saya ingatkan bagi yang lain. Ini terutama untuk Willy ini dengan Muhammad Dimas, Kelvin sama Yuniati itu sangat minim sekali ya hasil kalian ininya ya. Yang dikerjakan. Kalau Mega sudah ada tambahannya. Putra sudah ada ya. Cuman yang parah banget itu Dimas sama Willy. Kelvin masih ada lah, walaupun sangat sedikit. Nah, tolong dikerjakan nanti untuk berikutnya ya. Nanti saya kirimkan videonya. Nah, sampai di sini kuliah kita hari ini. Tolong minggu depan 3 gambarnya sudah siap ya. Minimal itu ya. 3 gambar untuk karakteristik transistor, penyearah tanpa tahanan swab, penyearah dengan swab. Nah, itu kan bedanya sedikit, hanya R swabnya saja ya. Tinggal copy paste, geser R-nya ke bawah sedikit, udah. RE-nya ya, diselipkan di situ. Nah, sampai di situ saja ya. Mega nanti untuk yang nggak bisa di-share, tolong datang ke kampus ya. Untuk ini kan belum ada penyearah ya. Nah, saya tutup kuliah kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Dengan gambar PCB transistor sudah siap ya. Jangan kerjakan di waktu kuliah, tidak akan kekejar. Kalau revisi boleh, kalau ini kurang besar atau kurang jauh, kurang ininya kurang, boleh. Tapi harus sudah dibuat ya. Kita tutup ya.